Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu larutan disolasi zat padat, cair, dan gas. Jadi larutan adalah suatu proses pembentukan termodinamika stabil, sistem homogen dari dua atau lebih komponen, itu dapat berupa gas, gas cair, atau padat. Larutan adalah homogen yang disiapkan dengan melarutkan zat padat, zat cair dan gas, dan cairan lain. Dan larutan adalah campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih yang membentuk satu fase. Jadi dapat kita lihat di tabel, ini adalah kriteria dan klasifikasi kelarutan. Menurut Farmakope Indonesia, ada beberapa kriteria kelarutan yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh Dea. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, sifat dari solut dan solvent. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Yang kedua, kosolvensi. Kosolvensi adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Yang ketiga, kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Yang keempat, temperatur. Temperatur atau suhu adalah suatu tingkat atau derajat panas pada benda. Yang kelima, salting out dan salting in. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibanding zat utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Sedangkan salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Yang keenam, pembentukan kompleks. Senyawa kompleks adalah senyawa yang mengandung paling tidak satu ion kompleks. Selanjutnya, keuntungan larutan. Yang pertama, bagian setara untuk pengobatan terjamin karena larutan bersifat homogen. Yang kedua, larutan dapat diberikan dengan menggunakan takaran rumah tangga yang umum. Yang ketiga, larutan jernih menghasilkan penampakan yang menarik. Yang keempat, penampakan larutan yang menarik dalam wadah, botol yang mengkilap memiliki manfaat psikologis. Yang kelima, larutan absorpsi lebih cepat dibandingkan bentuk sediaan padat. Selanjutnya, kerugian larutan. Yang pertama, rasa obat lebih terasa dalam larutan. Yang kedua, jumlah pelarut dan kekentalan atau fluiditas larutan memberikan bentuk pengobatan yang kurang praktis di bawah dibandingkan sediaan kering atau pekat seperti serbuk atau tablet. Yang ketiga, stabilitas obat dapat mengalami penurunan dalam sediaan larutan karena proses solvolisis, hidrolisis, dan oksidasi. Oleh karena itu, larutan memiliki waktu kadaluarsa yang lebih cepat dibandingkan sediaan padat. Yang keempat, larutan memerlukan wadah. Yang kelima, kapsul atau tablet lebih mudah dibawa dibandingkan larutan. Dan yang keenam, tidak stabil dalam
Selanjutnya, menurut keseimbangan, larutan dibagi menjadi 3, yaitu larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan mengadakan keseimbangan dengan solut padatnya. Kemudian larutan tak jenuh yaitu larutan yang mengandung solut atau zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya tepat habis bereaksi dengan pereaksi. Ketiga, larutan lewat jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi lebih banyak daripada yang seharusnya pada temperatur tertentu. Terdapat juga zat terlarut yang tidak terlarut dalam kos. Komposisi larutan. Yang pertama, zat-zat aktif. Yang kedua, pembawaan, ada air dan air aromatik. Yang ketiga, zat tambahan yaitu penstabil kimia, pewarna, pengaroma, pengawetan, dan pemanis dan antioksidan. Disolusi zat padat, cair, dan gas. Disolusi adalah proses suatu zat padat masuk ke dalam pelarut menghasilkan suatu larutan. Secara sederhana, disolusi adalah proses zat padat melarut. Kemudian disolusi merupakan proses yang berhubungan dengan waktu atau kinetik yang menggambarkan tahap akhir dari proses pelepasan obat, yang pada akhirnya dibutuhkan sebelum obat dipermeasi dan memberikan efek farmakologis. Kita pasti pernah melihat tablet dilarutkan dalam segelas air. Dari yang berupa tablet utuh, lama-kelamaan ukurannya menjadi kecil dan akhirnya melarut dalam air. Proses tersebut disebut proses disolusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Husnul. Tujuan disolusi. Jadi, uji disolusi bertujuan untuk memprediksi korelasi biofabilitas in vitro dari produk obat. Uji disolusi penting sebagai yang pertama, petunjuk untuk mengembangkan formulasi dan produk obat. Yang kedua, kontrol kualitas selama proses produksi. Yang ketiga, memastikan kualitas. Yang keempat, regulasi pemasaran produk obat. Selanjutnya, kegunaan disolusi. Disolusi digunakan untuk uji bioavailabilitas secara in vitro karena hasil uji disolusi berhubungan dengan ketersediaan hayati obat dalam tubuh. Selanjutnya, laju disolusi obat dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor formulasi. Yang kedua, sifat fisika kimia obat. Dan yang ketiga, faktor alat dan kondisi lingkungan.